Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Sri Wahinur Hidayati. Nah, saudara, sebagaimana kita ketahui tentang pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Nah, pada saat itu masyarakat pemegang hak pilih akan memilih kontestan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR provinsi, dan DPR kabupaten atau kota. Maka dari itu, saya Sri Wahinur Hidayati. Nah, di sini saya akan sedikit mewawancari pemilih pemula atau mengenai bagaimana sih pemahaman dan pemilih pemula terhadap pemilu 2024. Mari ikutin saya, Sri Wahinur Hidayati. Saya akan mewawancarai narasumber tentang yang belum adalah sebagai pemilih pemula. Pemilu 2019 udah di depan mata. Tiap kali pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun ini selalu ada pemilih pemula. Siapa sih yang disebut pemilih pemula itu? Siapa yang mau tahu? Jadi yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang baru pertama kali ikut pemilu nasional dengan usia antara 17 sampai 21 tahun. Kalau istilah sekarang sih disebutnya generasi Z ya, yang lahirnya sekitar 98 sampai 2002. Selain yang muda-muda, ternyata ada juga pemilih pemula yang tua loh sob. Mereka adalah anggota TNI atau Polri yang baru pensiun. Soalnya kan selama masa aktif mereka nggak boleh milih biar tetap netral. Sementara itu, total daftar pemilihnya diperkirakan mencapai 196,5 juta jiwa. Artinya pemilih pemula memiliki suara 3,5% dari suara nasional. Suara ini cukup untuk menempatkan 20 orang di kursi anggota DPR. Walaupun pertama milih, tapi perannya sama pentingnya kayak pemilih lainnya karena satu suara akan menentukan nasib seluruh warga Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Salah pilih bisa menyesal kemudian. Jadi jangan sampai lo kehilangan hak suara karena malas jalan ke TPS atau apatis dengan politik sob. Emang sih kadang ada masalah administrasi seperti kesalahan data kependudukan dan kartu pemilih yang memang mesti diperbaiki pemerintah. Tapi untuk yang satu ini harus diperjuangkan. Terus terakhir, jangan memilih kucing dalam karung. Kenali dulu siapa yang mau lo pilih. Mau pilih gebetan aja bela-belain stalking. Masa cari tahu latar belakang kandidat aja males? Nah, apa saja yang udah kamu persiapkan untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun yang akan datang? Indonesia akan memasuki pesta politik pada tahun 2024. Pesta politik yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Pesta politik akan menentukan siapa yang akan memimpin bangsa selama 5 tahun ke depan. Pesta politik ini akan menjadi ajang bagi rakyat untuk melakukan aspirasi dan suaranya. Rakyat akan memilih pemimpin yang mereka yakini mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Pesta politik ini juga akan menjadi ajang bagi para calon pemimpin untuk menunjukkan visi dan misinya. Calon pemimpin akan bersaing untuk meyakinkan rakyat bahwa merekalah yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita mengenai pemilih pemula. Baik, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Baik Mbak, maaf di sini saya sedikit mengganggu waktunya. Di sini saya mendapatkan tugas mengenai wawancara dengan narasumber sebagai pemilih pemula. Maaf, di sini boleh memperkenalkan diri Mbak? Boleh, nama saya Isna ini. Maaf Mbak, di sini sebelumnya umur berapa Mbak? Sekarang berapa ya? Memasuki umur 17. Sudah umur 17, berarti pas ya Mbak ya, masih pemilih pemula, belum pernah memilih. Nah, di sini saya ingin bertanya Mbak, apakah pada pemilu 2024 nanti Mbak sudah terdaftar sebagai pemilih? Ya sudah. Sudah. Oke. Oh ya Mbak, tahu nggak sih Mbak tanggal berapa pemilu itu dilaksanakan? Setahu saya 14 Februari. Ya, benar, 14 Februari 2024, Ya. tepatnya di hari Rabu. Nah, Mbak, di sini saya ingin bertanya lagi mengenai kontestan apa saja sih Mbak yang akan dipilih pada tahun 2024 nanti? Dari presiden, wakil presiden, DPR, DPRI, kabupaten dan provinsi. Ya, benar Mbak. Cuman saya luruskan sedikit ya Mbak ya. Baik, yang akan dipilih nanti itu adalah presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten atau kota. Itu tadi kan ada kontestan presiden dan wakil presiden. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak, siapa sih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang Mbak tahu? Ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, sama Pak Ganjar. Baik, itu adalah kontestan presiden ya Mbak. Ya. Untuk wakil presidennya Mbak? Saya lupa sih namanya. Oh,
Baik, saya luruskan sedikit ya Mbak ya. Untuk kontestan presiden wakil presiden kita nanti yaitu nomor urut 1 yaitu ada Anies Baswedan. Nah, wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar. Nah, untuk yang nomor urut 2 yaitu ada Pak Prabowo Subianto dan cawapres kita adalah Pak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya yaitu untuk nomor 3 yaitu ada Ganjar Pranowo dan wakil presiden adalah Mahfud MD. Baik, itu saja itu Mbak. Nanti yang bakal kita pilih untuk presiden wakil presiden atau bakal calon presiden presiden kita. Nah, selanjutnya yaitu Mbak yang ingin saya tanyakan mengenai gimana sih Mbak tanggapan Mbak terhadap golput atau pemegang hak pilih tetapi tidak memilih. Untuk golput itu sebenarnya hak masing-masing individu. Jadi terserah individu itu mau memilih siapa ataupun tidak memilih sama sekali. Tapi untuk sebaiknya ya memilih salah satu dari pemilihan itu tergantung visi dan misi yang bagus lah. Iya Mbak, jadi maksudnya alangkah baiknya kita untuk memilih karena satu suara itu akan berpengaruh kepada masa depan negeri kita ya Mbak ya. Untuk gimana sih masa depan 5 tahun ke depan. Tapi kita melihat dengan visi misi atau latar belakang dari calon calegnya atau calon pemilihnya. Selanjutnya ya Mbak, yang ingin saya tanyakan gimana sih tanggapan Mbak terhadap caleg atau yang menyuap atau menyogok membeli suara. Sebuah pelanggaran sih. Tapi untuk pemilu banyak sih yang menyuap kayak gitu. Sudah menjadi budaya ya Mbak sepertinya ya. Selanjutnya ya Mbak, yang ingin saya tanyakan terakhir yaitu gimana sih saran Mbak kepada para calon agar mendapat simpati rakyat. Untuk para calon yang akan dipilih lebih baik untuk menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, ya membuat citra yang baik kepada masyarakat. Baik Mbak, itu saja mungkin yang dapat saya tanyakan mengenai pemilih pemula. Semoga Mbak nanti dapat memilih dan menggunakan hak suaranya dengan baik ya Mbak ya. Semoga pemilihan nanti 2024 bisa terlaksana dengan baik, jujur dan adil ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih. Saudara, demikianlah gambaran mengenai pemahaman pemilih pemula tentang pemilu 2024. Mari memilih dengan cermat dan cerdas. Mari sukseskan pemilihan 2024 dengan gunakan hak suara terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.